Ya, Egan, saya juga baru mendapat informasi bahwa saat ini ada 31 total ada 31 orang yang menjadi korban ledakan yang berada di kawasan Sarinah Tamrin kemarin. Ya memang diantaranya adalah 24 orang cedera dan 7 diantaranya adalah diketahui sudah tewas. Ya memang 7 orang yang ada di rumah sakit Polri ini adalah 6 dari keluarga negara Indonesia dan 1 adalah dari kewarganegaraan Kanada. Sementara itu, Egan, bisa kita informasikan sedikit, kami juga memiliki grafis dari beberapa korban yang saat ini tersebar di beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Jakarta. Ya, Egan, saat ini untuk korban rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu ada sebanyak 4 orang. Yang pertama adalah Aibtu Deni Mahio dengan jenis kelamin laki-laki berusia 49 tahun. Yang kedua adalah Indah Puspita, wanita berusia 32 tahun. Yang ketiga adalah Mira Puspita. Yang keempat adalah Venosia Diah Mafian, wanita berusia 44 tahun. Sementara itu, untuk korban yang berada di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, jumlah korban yang dirawat di sana ada sebanyak 9 orang. Di antaranya adalah Aibtu Budiono, pria berusia 49 tahun, Aibtu Budi Rahmat, 35 tahun, Aibtu Dodi Mariadi, pria berusia 48 tahun, Anggun Artika Sari, wanita berusia 24 tahun, Hairul Islami, 21 tahun, Yohanes Antonius Maria, berusia 52 tahun, Permana, yang diketahui usia 21 tahun, Agus Kurnia, pria 35 tahun, dan 1 warga negara asing, Morat Armewali, warga Aljazair. Sementara itu untuk Rumah Sakit Tarakan ada 1 orang korban, yaitu adalah Brigadir Suminto, pria berusia 40 tahun. Yang lain adalah korban yang ada di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Aibtu Suhadi, Rais, pria berusia 30 tahun, Aldi Tardiansyah, pria berusia 17 tahun, Frank Feunen, warga negara Jerman, usia 44 tahun, Stoyfil, warga negara Austria, pria berusia 48 tahun, dan Afrizal. Sementara itu, untuk Rumah Sakit Husada, ada 1 korban ledakan, yaitu Ritirwi Putra, pria berusia 26 tahun. Sementara itu pemirsa, untuk korban yang berada di Rumah Sakit MMC, ada 3 korban, yaitu korban ledakan. 3 orang diantaranya adalah Adi Saputro, pria berusia 28 tahun, John Hansen, pria 33 tahun, dan yang terakhir adalah Messi Sabardia, wanita berusia 36 tahun. Ya, Egan, bisa kami tekankan lagi bahwa 5 dari 7 korban tewas yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini masih diduga adalah pelaku dari pemboman yang ada di wilayah Tamrin, Sudirman. Sementara itu, bagi Anda pemirsa, warga Jakarta yang merasa saat ini keluarganya belum pulang ke rumah dan diduga memang masih waktu kemarin berada di kawasan Tamrin, Sudirman, Anda bisa ke 6 rumah sakit yang saya sebutkan tadi. Siapa tahu salah satu keluarga Anda adalah menjadi salah satu korban yang ada pemboman yang ada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Demikian laporan kami langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta Pusat. Kita kembali ke studio, Egan.
Baik, Erik, kita tunggu nanti pengumuman identitas dari korban-korban yang tersisa di Rumah Sakit Polri Jakarta. Terima kasih atas informasinya, Erik Himawan. Pemirsa, Kamis kemarin, kawasan Sarinah di Jalan MH Tamrin, Jakarta diguncang serangan bom dan penembakan. Sejumlah fasilitas di kawasan itu rusak berat dan beberapa lokasi harus disterilkan. Dan laporan terkini dari lokasi serangan teroris kemarin itu akan mengawali rangkaian informasi dalam News on the Spot hari ini. Dan segera kita bergabung bersama reporter Andika Perdana dan juru kamera Abdullah Horudin. Ya, Andika, bagaimana kondisi di lokasi serangan teroris, tepatnya di Cafe Starbucks pada hari ini? Kondisi TKP ataupun di kawasan Tamrin yang kemarin terjadi peledakan dan baku tembak di sini relatif lebih normal, aman dan kondusif jika dibandingkan dengan kemarin. Karena dari Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan bahwa pengamanan diperketat dan kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini adalah salah satu mobil putih yang kita juga masih mengingat, pemirsa juga bisa mengingat dalam beberapa video-video amatir yang kemarin ditayangkan di televisi, mobil ini menjadi saksi bisu ledakan yang terjadi tepat di depan Starbucks Tamrin. Seperti yang telah kami tanyakan juga kepada petugas dan Satpam di Menara Cakrawala yang masih ditutup hingga saat ini, di mana untuk keperluan olah TKP yang dilanjutkan, pegawai staf yang bekerja di Menara Cakrawala belum dapat memasuki gedung Menara Cakrawala. Sama juga seperti dengan area restoran dan Starbucks Tamrin yang ada di kawasan ini masih tertutup untuk umum untuk dilakukan olah TKP. Dan ada beberapa kami melihat karangan bunga yang ditaruh ditujukan sebagai bentuk penghargaan dan juga empati tepat di pos polisi yang ada di sekitar lampu merah di perempatan Tamrin ini, di mana seperti yang telah kita saksikan, kita ingat dan kita lihat kemarin juga, ini menewaskan salah satunya perempuan yang ketika pada masa itu kemarin hendak menyeberang jalan, termasuk korban tewas salah seorang Satpam yang bertugas di kawasan Tamrin. Egan. Ya, Andika, lalu bagaimana pengamanan yang dilakukan polisi pasca serangan kemarin di kawasan Sarinah? Pengamanan yang kami lihat saat ini di TKP, di kawasan Tamrin ataupun di kawasan sekitar Tamrin, masih terlihat polisi yang berjaga dengan menggunakan senjata laras panjang, terutama di TKP, di depan Starbucks Tamrin. Lalu ada beberapa polisi dengan sepeda motor dari Brimob yang bersiaga di sini. Tentu juga kami melihat ada beberapa intel yang bersiaga di sini. Dan ada juga dari aparat TNI yang tadi bersiaga, bersama juga dengan kepolisian di sini, patroli dari Polda Metro Jaya di udara menggunakan helikopter juga terlihat. Lalu seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa fokus pada hari ini Polda Metro Jaya akan menyelesaikan olah TKP yang dilakukan di depan Starbucks Tamrin. Setelah kemarin kita ingat juga dilakukan olah TKP di dekat pos polisi yang berlangsung jam 12 siang hingga jam 3 petang. Dan utamanya dan diupayakan bahwa olah TKP akan segera selesai pada hari ini. Egan. Andika, apa yang saat ini dirasakan oleh warga pasca kemarin kita lihat bersama ada serangan bom dan juga penembakan yang terjadi di kawasan Sarinah? Ya, ini adalah pertanyaan yang menarik. Kami tadi melihat semangat dan merasakan optimisme, ada juga semangat yang baik dari warga Jakarta yang masih melakukan aktivitas mereka seperti hari-hari normal lainnya. Mereka menyatakan sama sekali tidak takut dengan adanya teror di kawasan Tamrin yang terjadi kemarin. Mereka menyatakan bahwa dari tadi beberapa warga Jakarta yang kami wawancarai harus dilawan teror ataupun terorisme ini, karena Indonesia juga merupakan negara yang sudah memiliki pengalaman yang banyak menghadapi terorisme. Ini menjadi momentum bagi Republik Indonesia untuk lebih bersatu lagi, lebih kuat dengan adanya kejadian teror kemarin. Dan yang menarik juga, tadi sempat di sini ada salah satu pegawai yang datang jauh-jauh dari kawasan Depok dan tidak dapat memasuki gedung Menara Cakrawala karena tidak bisa masuk, masih dalam proses olah TKP di sini. Bahkan ia masih menyampaikan semangatnya bahwa ada momentum yang baik untuk menjadikan kejadian kemarin lebih bersatu lagi dan tetap melakukan aktivitas seperti sedia kala, seperti semula. Berita Satu telah mewawancari warga Jakarta dan berikut adalah petikan wawancara kami dengan warga Jakarta.
Tawan Tamrin yang kemarin diteror? Ya, Nggak takut? tidak, biasa aja sih. Biasa aja. Lagian kita kan harus berani melawan teroris. Oh ya gitu ya? Ya kan karena kan kita kan punya pengalaman yang lalu-lalu kalau kita pernah berjuang, kenapa sekarang kita nggak berjuang juga untuk lawan teroris itu? Anda masih beraktivitas, masih bahkan lewatin kawasan Tamrin, nggak takut? Enggak, anak kantor saya ada di depan sini. Nggak ada perasaan Nggak. ragu untuk berangkat kerja gitu? Enggak. Alasannya apa? Ya, nilai ta'ala aja. Lihat Allah. Iya. Apa bentuk sebagai melawan teror juga? Ya kita memang harus memberantas, Mas. Oke. Kalau nggak gitu kita nanti mau jadi apa Indonesia? Ya. Jadi Jadi kita harus berani, kita harus berani. berani karena pemerintah sudah menyatakan aman, dan apakah ini sebagai bentuk perlawanan juga kepada teror gitu? Bisa juga seperti itu, tapi yang penting saya bilang teroris itu bukan Islam ya. Kalau Islam itu dia tidak akan menghancurkan agamanya. Islam menjunjung perdamaian, persaudaraan, dan kasih sayang. Kami warga Jakarta tidak takut teror. Itu adalah pesan yang disampaikan dalam wawancara tadi dengan Berita 1 TV. Egan? Ya Andika, kita tahu kemarin sempat dilakukan penutupan arus lalu lintas di sana pasca terjadinya bom. Bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas pada saat ini? Arus lalu lintas pada Jumat siang ini dapat dikatakan seperti sedia kala dan normal di hari-hari biasanya. Dan ini adalah gambar pantauan dari tim drone Berita 1 TV, di mana jika kita melihat dari kawasan Sudirman menuju ke Tamrin, vice versa dan sebaliknya, dalam kondisi normal ada sedikit kemacetan seperti kemacetan biasanya di jam-jam makan siang. Namun dapat dipastikan tidak ada penutupan jalan pada hari ini dari Polda Metro Jaya, kepolisian yang bertugas di sini di kawasan Tamrin, bahwa dipastikan tidak ada penutupan jalan dan jalan lainnya menuju ke arah Sabang ataupun ke arah Tanah Abang juga dalam kondisi normal. Dari kepolisian menyampaikan bahwa tidak ada sekali lagi penutupan jalan sehingga warga Jakarta dapat menggunakan jalan di kawasan Tamrin ini seperti kondisi normal. Lalu seperti hari-hari biasa lainnya juga bahwa 3-in-1 di tempat ini diberlakukan, dan kita harapkan juga bahwa kondisi kemarin yang sempat terjadi mencekam di kawasan Tamrin dan ada beberapa suasana teror yang sempat juga memberi ketakutan kepada warga terutama di kawasan Tamrin ini sudah hilang. Dan ada semangat baru bahwa tadi seperti yang diutarakan oleh para warga Jakarta, ini merupakan momentum untuk melawan teror dan Jakarta tidak takut akan teror. Dari kawasan Tamrin kami kembali ke Berita 1 Plaza. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Andika Perdana langsung dari lokasi terjadinya serangan bom pada hari kemarin. Pemirsa, seluruh korban tewas akibat ledakan bom yang terjadi di Jalan Sarinah pada Kamis kemarin dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk diidentifikasi. 7 jenazah berjenis kelamin laki-laki, 5 diantaranya merupakan pelaku teror. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter Erik Himawan yang sudah ada di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Erik, apakah sudah ada informasi mengenai identitas dari 7 jenazah yang masuk ke Rumah Sakit Polri akibat bom di Sarinah, dan kemudian apakah ada keluarga yang datang ke Rumah Sakit Polri? Ya, Egan, untuk terkait 7 jenazah yang memang saat ini berada di Rumah Sakit Polri, saat ini informasi yang kami dapatkan sudah ada 1 jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh pihak tim DVI dari pihak kepolisian Mabes Polri. 1 orang yang berhasil diidentifikasi adalah orang dengan berkewarganegaraan asing dari Kanada, yang memang 1 orang warga negara asing yang berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian itu akibat ditemukannya sebuah paspor pada saku korban di saat kejadian pada pembunuhan yang ada di Tamrin kemarin. Dan informasi kami dapatkan juga bahwa warga negara asing berkewarganegaraan Kanada ini adalah direktur pemasaran dari sebuah bank yang ada di wilayah Jakarta. Dan sementara itu, Egan, kami ingin sedikit informasikan tadi sekitar 5 menit yang lalu, Kapolri Jenderal Badrudin Haiti sempat datang ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri Kramat Jati ini untuk memberikan pernyataan bahwa
kelima dari 7 korban tewas yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini memang masih terus diidentifikasi. Tadi juga awak media sempat memberikan pertanyaan apakah memang benar 5 dari 7 korban tewas yang ada di Rumah Sakit Polri ini adalah pelaku dari pemboman yang ada di kawasan Kuningan. Namun saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami terkait masalah ini. Dan sementara itu pemirsa, dari saat ini juga tadi ada 4 jenazah yang sudah dimasukkan ke instalasi forensik dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur ini. Saat ini pihak dokter masih terus memberikan pernyataan bahwa saat ini sedang melakukan olah dari sidik jari dan memeriksa odontologi ataupun struktur gigi untuk mengetahui siapa kelima jenazah yang memang saat ini belum diidentifikasi. Sementara Egan, bisa kita informasikan sedikit, saat ini juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati di bagian pos antemortem yang tepat di belakang ini memang seluruhnya itu diberi garis polis line. Tidak ada masyarakat ataupun orang yang tidak berkepentingan yang diperbolehkan untuk masuk ke pos antemortem yang ada di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur ini, Egan.